kelam, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah nyata, tragedi berdarah, hingga misteri yang terkubur oleh waktu. Malam ini kita akan menyingkap sebuah peristiwa dari tahun 1987, sebuah tragedi yang tidak hanya menelan ratusan korban jiwa. Kisah nyata tragedi Bintaro 1987. Rel berdarah yang konon masih dihantui hingga saat ini. Pagi itu, 19 Oktober, tepat pada tahun 1987, Jakarta diguncang oleh tragedi yang sangat kelam. Yang sangat kelam dan paling kelam dalam sejarah di Indonesia, terutama di Perkereta Apian Indonesia. Ratusan nyawa melayang dan hingga kini rel Bintaro masih menyimpan misteri yang banyak dipercaya arwahnya masih berkeliaran di sini. Jakarta di tahun 1980-an sangat padat, sibuk, dan jalur kereta menjadi urat nadi mobilitas rakyat. KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dan KA 220 Tanah Abang Merak, dua kereta yang seharusnya tak pernah tertemu, akhirnya beradu kepala di jalur maut. Tepatnya pukul 6.45 pagi, KA 225 melaju penuh penumpang dari Rangkas Bitung. Dari arah berlawanan, KA 220 keluar dari stasiun Sudimara. Seharusnya sinyal menahan salah satu kereta, tapi entah mengapa keduanya dibiarkan melaju di rel yang sama. Sungguh kejadian yang tak bisa diduga. Dan dalam hitungan detik, kecelakaan, tabrakan yang sangat keras, tak terelakkan pun dan tak bisa dihindarkan harus terjadi. Suasana yang tadinya raut biru, bercanda, bahagia, semuanya berubah menjadi kelam. Seperti rasanya berada di neraka. Tubuh-tubuh bergelimang, darah membanjiri rel dengan suara tangis bercampur jeritan orang-orang yang terjepit di rangka besi. Lebih dari 150 orang tewas dan ratusan lainnya luka parah. Bahkan saksi mata menyebut mereka seakan sedang berjalan di ladang mayat tengah rel Bintaro. Jadi seluruh rel Bintaro pada saat itu penuh dengan mayat berhamburan. Dan warga pun sampai tidak kuat melihat keadaan tersebut. Korban ada juga yang masih bisa dikenali dan kebanyakan sudah tak bisa dikenali. Akhirnya para korban pun dikuburkan secara massal pada saat itu. Tangisan keluarga menggema, meninggalkan trauma yang begitu dalam. Dan sejak hari itu, Bintaro dikenal bukan hanya sebagai kawasan sibuk Jakarta Selatan, tapi juga sebagai lokasi tragedi kereta paling mengerikan di Indonesia. Seiring waktu, tragedi itu melahirkan cerita-cerita yang sangat mistis. Masinis dan warga sekitar menyebut mereka sering melihat penumpang tanpa kepala berjalan di rel. Di sini kita tahu kadang cerita sangat dilebih-lebihkan, tapi kisah Bintaro ini memang kejadiannya sangat kelam. Jadi kita hanya bisa mempercayai apa yang sudah diyakini oleh warga sekitar.
Ada pula yang mendengar suara tangisan di tengah malam, persis di lokasi tabrakan. Beberapa warga bahkan mengaku masih tercium bau anyir darah setiap kali melewat rel itu dini hari. Jadi masih banyak juga warga yang memberanikan diri melakukan aktivitas di sekitaran rel pada dini hari tersebut. Padahal kita tahu bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat kelam. Dan hingga kini penyebab pasti tragedi ini masih jadi tanda tanya. Jadi kenapa sinyal itu tidak bisa diterima dan dua kereta tersebut berada di rel yang sama sampai detik ini tidak ada jawaban yang pasti kenapa itu bisa terjadi. Apakah sinyal itu benar-benar gagal atau kelalaian manusia? Ada yang percaya tragedi ini sengaja ditutupi karena menyangkut nama besar penjabat pada masa itu. Yang jelas kebenaran seakan terkubur bersama para korban. Kalau soal kebenaran, sampai saat ini banyak yang sangat kelam soal kebenaran. Lebih dari 3 dekade telah berlalu. Namun setiap kali kereta melintas di rel Bintaro, banyak yang masih percaya suara jeritan korban masih sangat terdengar. Rel ini bukan hanya jalur besi, tapi juga saksi bisu dari tragedi paling berdarah di negeri ini. Itulah kisah kelam yang tersimpan di balik peristiwa tragis kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah tragedi hanyalah sebuah kecelakaan atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang tersembunyi di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, gelap selalu menyimpan cerita dan kita akan terus mengungkapnya hanya di ruang kelam. Sampai jumpa di kisah berikutnya.